Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Quran, santri-santri Darul Arqam yang Bapak banggakan, alhamdulillah di kesempatan kali ini sebelumnya Bapak izin memperkenalkan diri. Nama Bapak atau nama saya Hendi Purnama, asli masih dari Garut ya. Insya Allah di kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting kiranya kita mempelajari berkaitan dengan Al-Quran. Ini terkait adab, terkait cara membaca, tajwid, tahsin, dan lain sebagainya. Hanya saja ini pertemuannya sangat singkat. Mungkin nanti Bapak akan menyampaikan materi tersebut sekilas, hanya inti-intinya saja. Oke, yang pertama berkaitan dengan adab. Kenapa kita harus memperhatikan adab membaca Al-Quran, bahkan adab untuk memperlakukan Al-Quran secara fisiknya, karena Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, yang sampai saat ini kita rasakan keajaibannya. Untuk azab Al-Quran, memperlakukan Al-Quran diantaranya, sebelum membaca Al-Quran, kita diusahakan dalam keadaan suci. Jadi para ulama bersepakat ini untuk keadaan suci ini atau dalam keadaan sudah berwudu ini diutamakan gitu ya. Akan tetapi para ulama juga menyampaikan bahwa ketika misalnya tidak ada wudu atau tidak dalam keadaan suci pun, ini para ulama ada menyampaikan boleh juga. Akan tetapi ketika dalam keadaan suci berarti itu diutamakan. Jadi keadaan suci alangkah baiknya juga sesudah bersiwak atau menggosok gigi gitu. Itu lebih baik. Menggosok gigi keadaan dalam berwudu atau keadaan suci di tempat yang suci, bersih juga. Boleh di masjid atau itu diutamakan sekali, ataupun di kamar ya, di kamar dalam keadaan yang bersih, suci. Jadi tempatnya pun harus diperhatikan. Sebelum membaca Al-Quran juga harus diperhatikan gitu. Lalu setelah tempat yang harus diperhatikan diantaranya memperlakukan Al-Quran tersebut gitu ya. Kita jangan sampai menyimpan Al-Quran itu di tempat-tempat yang misalnya di bawah ya, yang khawatir gitu ya terinjak, atau itu di dalam posisi di bawah gitu ya. Bahkan ketika menyimpan pun kita harus diutamakan di atas gitu. Ketika misalnya dengan kitab-kitab lain, ini Al-Quran harus yang paling teratas, atau kita harus jaga benar-benar gitu. Itu berkaitan dengan adab, mungkin secara garis besar itu ya, dan mungkin ada adab-adab yang lainnya yang penting, itu yang paling inti diantaranya. Lalu setelah adab, yang harus kita perhatikan yaitu bagaimana kita cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah yang mengajarkan, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang memperhatikan Al-Quran, mempelajari, bahkan mengajarkan, itu adalah orang terbaik. Khairukum, sebaik-baik kalian. Maka dengan itu berarti kita perlu mempelajari Al-Quran tersebut. Berawal dari bagaimana cara membacanya. Ya, terkait dengan cara membacanya, yang pertama yang harus kita perhatikan, sebelum kita belajar Al-Quran, kita harus memperhatikan makhrij. Makhrij itu adalah tempat keluarnya huruf. Karena tempat keluarnya huruf itu ada posisi-posisi tertentu yang telah dicontohkan oleh baginda kita ya. Jadi terkait cara membaca hamzah, ain, lain sebagainya, itu ada kaitannya atau ada caranya, cara mengeluarkan huruf tersebut. Jadi yang pertama makhrij atau tempat keluarnya huruf. Jadi kenapa kita harus memperhatikan makhrij atau tempat keluarnya huruf? Karena
salah satu bagian terkecil dari Al-Quran itu adalah huruf-huruf yang ada telah populer itu, yaitu huruf hijaiyah ya. Dari mulai alif sampai ya, yaitu yang sudah populer. Itu makhrij. Jadi tempat keluar huruf. Jadi kita kalau belajar Al-Quran yang pertama harus perhatikan bagaimana tempat keluarnya huruf tersebut. Lalu barulah kita belajar bagaimana sambung ayat atau lain sebagainya. Nah, itu terkait hal dasar yang harus diperhatikan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari makhrij, kita belajar membaca Al-Quran dari awal huruf yang tidak bersambung sampai huruf yang bersambung. Sampai ada perangkat-perangkatnya, diantaranya seperti fathah, kasroh, dhamma, sukun, syiddah, dan lain sebagainya. Nah, lalu perangkat, setelah perangkatnya, setelah belajar membaca Al-Quran, langsung masuk ke tajwid. Setelah kita mulai belajar faham bagaimana ketika posisi huruf itu disambung, lalu memakai perangkat atau memakai harokat. Nah, setelah itu baru ke tajwid. Nah, untuk tajwid atau sekarang itu populer ada istilah tahsin ya, sebetulnya itu hampir sama. Terlebih untuk tahsin itu kita harus lebih memperhatikan berkaitan dengan sifatul huruf. Selain makhrij, huruf-huruf tersebut mempunyai sifat-sifatnya tersendiri. Karena ada yang satu tempat keluar huruf atau satu makhrij atau satu makhraj tetapi sifatnya berbeda. Dan itulah yang membedakan antara satu huruf tersebut di dalam satu makhraj. Lalu untuk tajwid ya, saya akan sampaikan berkaitan dengan tajwid secara singkat yang harus paling diperhatikan. Mungkin bagi santri-santri semuanya Bapak kira sudah pada lancar baca Al-Quran ya, walaupun mungkin sebagian ada yang masih terbata-bata, tapi tetap harus semangat terus belajar baca Al-Quran. Jadi kuncinya kalau ingin lancar baca Al-Quran harus sering tilawah, harus sering qiraah baca Al-Quran. Jadi untuk tajwid yang berkaitan yang sangat penting harus diperhatikan, yang pertama mad atau panjang pendeknya huruf, memanjangkan atau memendekkan huruf. Yang sering kita pelajari mungkinnya di pelajaran tajwid, yaitu ada mad tabi'i, mad wajib, mad jaiz, mad lazim, dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang paling pertama harus diperhatikan, jangan sampai yang harusnya pendek menjadi dipanjangkan, yang harusnya panjang dipendekkan. Oke, secara singkat ya untuk mad. Untuk mad berkaitan dengan mad tabi'i, cara mudah supaya kita konsisten dua harokat di dalam mad itu caranya dengan diayun ya. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau mad tabi'i itu supaya mudah kita supaya konsisten dua harokat dengan cara diayun. Sebetulnya banyak para banyak para pembaca Al-Quran itu sudah menggunakan cara tersebut. Bahkan yang memakai lagam pun sama. Ada salah satu caranya yaitu dengan diayun. Itu yang pertama mad ya. Dan yang kedua, ketika ada mad yang ditandai dengan bendera atau seperti alis gitu ya, yang biasanya disebut dengan mad jaiz, mad wajib, mad lazim. Nah, itu harus dipanjangkan. Apalagi terkait mad wajib, mad lazim itu harus dipanjangkan. Pokoknya secara sederhana, kalau ada tanda bendera atau alis di atasnya, maka harus dipanjangkan. Terkait ada mad jaiz, pokoknya ketentuannya itu harus dipanjangkan. Oke, lalu setelah memperhatikan mad atau cara memanjangkan atau memendekkan, tadi yang mad tabi'i ya, dengan diayun, kalau ada tanda bendera berarti memanjangkan sampai ada yang 5 harokat dan 6 harokat. Itu harus dilatih. Lalu setelah panjang pendek yang harus diperhatikan yang selanjutnya adalah gunah. Ini gunah hal yang terkadang disepelekan. Gunah itu ketika ada huruf atau keadaan huruf yang harus suaranya itu khaisum, masuk ke rongga hidung.
Jadi gunah itu huruf atau keadaan huruf yang harus ditahan. Kenapa gunah itu ditahan? Supaya sempurna gunah tersebut. Karena harus sempurna masuk ke rongga hidung. Contohnya, ketika mim bertasydid. Summa inna. Kalau tanpa ditahan, maka otomatis gunah tersebut tidak akan sempurna. Bahkan ada yang mengatakan, ditahannya gunah tersebut harus sampai 2 harokat. Dan 2 harokat tersebut lebih panjang dibandingkan ketukan 2 harokat di mad tabi'i. Makanya ini jangan terburu-buru. Summa inna harus masuk ke rongga hidung atau khaisum. Nah itu dia. Jadi mad yang kedua gunah. Jadi gunah itu tidak hanya di keadaan ketika mim dan nun bertasydid. Ada juga ketika ikhfa, ketika iklab, ketika ikhfa syafawi, itu pun sama. Itu pun harus ditahan. Contohnya ketika ikhfa syafawi. Rabbuhum bidzambihim. Nah ini jangan terburu-buru. Jadi jangan rabbuhum bidzambihim. Nah itu contoh ikhfa syafawi atau iklab. Mim ba'di. Nah itu harus ditahan. Apalagi kalau gunah itu harus sempurna ya, ketika mim dan nun bertasydid harus sempurna. Idgham mimi sama atau idgham mutamatsilain, ketika mim mati bertemu dengan mim itu harus ditahan. Nah itu yang harus diperhatikan. Tadi yang ke satu mad, yang kedua terkait dengan gunah. Nah itu dia hal yang paling penting harus kita perhatikan. Jadi berkaitan dengan gunah itu kita mempelajari di situ ada ikhfa, iklab. Jadi ada hukum-hukum nun mati di situ ya. Dan yang terpenting juga ketika ikhfa ya, supaya kadang-kadang kalau ikhfa itu ngerasa hurufnya banyak, itu kadang-kadang lupa, tidak disamarkan. Caranya kalau kita hafal huruf izhar, ini kaitannya di dalam hukum nun mati. Kalau hafal hukum izhar, hukum iklab dan hukum idgham, maka di situ kita akan tahu selain huruf itu maka huruf ikhfa. Oh ya, tadi juga bisa dimasukkan ya. Jadi idgham bi gunah itu sama, harus ditahan. Ketika nun mati bertemu dengan huruf bi gunah itu sama, harus ditahan. Jadi kita list aja ya. Yang pertama yang harus ditahan itu ketika nun mati dan mim, bukan nun mati, mohon maaf. Nun dan mim bertasydid. Lalu ketika ikhfa, ikhfa itu ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Lalu ketika iklab, iklab itu nun mati ketika nun mati bertemu dengan ba. Lalu ketika ikhfa syafawi, ketika mim mati bertemu dengan huruf ba. Dan idgham bi gunah, maka itu harus digunakan, ditahan. Jangan terburu-buru. Nah itu diantaranya. Itu berkaitan dengan tajwid. Nah kalau santri-santri semuanya supaya lebih paham berkaitan dengan makharij, kita supaya bisa membedakan nih di huruf khalqi saja ini ada beberapa huruf yang posisinya sama tapi sifatnya berbeda. Nanti kalian bisa pelajari mendalam ya berkaitan dengan sifat. Tetapi kuncinya untuk makharij atau supaya belajar makhraj huruf, tempat keluarnya huruf, yaitu dengan berlatih. Jadi berlatih. Tanpa berlatih kita tidak akan bisa. Taubahnya seperti binarawan ya, yang suka olahraga, mereka itu punya otot yang besar karena mereka berlatih. Tanpa berlatih mereka tidak akan mempunyai otot yang besar. Begitupun kita ketika belajar makharij, karena ini sesuatu yang sangat penting sebelum kita belajar membaca Al-Quran. Harus dilatih. Ain, contohnya ain dengan ha di sini. Di sini ain dengan ha, yaitu di tengah tenggorokan itu sama tetapi berbeda sifatnya. Karena panjang berkaitan dengan sifat huruf, mungkin kalian bisa pelajari secara mendalam insya Allah ya di kesempatan dipelajari di pelajaran-pelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Asati di sini ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin Bapak akan mencontohkan salah satu bacaan. Bapak akan membacakan surat An-Naba. Jadi terkait dengan kita harus memperhatikannya dengan tajwid dan lain sebagainya. Oke.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Shadaqallahul azim. Itu salah satu contohnya ya. Jadi ketika guna harus ditahan, huruf-hurufnya harus jelas. Dan untuk berkaitan dengan lagam kita bolehlah gitu. Untuk contohnya memakai bayati, lain sebagainya, ziharka. Boleh dengarkan para qori ya yang terkemuka udah banyak gitu ya. Untuk berkaitan dengan hanya sebelum ke lagam kita harus perhatikan bacaan kita terkait yang tadi yang disampaikan. Jadi mudah-mudahan bisa ya, karena di Darul Arqam ini ada program tahfiz. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti, selain target tercapai bacaannya juga terawasi atau bacaannya juga bagus insya Allah ya. Mungkin di kesempatan kali ini itu yang bisa disampaikan. Terima kasih ya anak-anak, sahabat Quran semuanya, santri Darul Arqam semuanya. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan secara singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit banyaknya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan mudah-mudahan kita bisa terus belajar ya. Terus belajar membaca Al-Quran, karena salah satu hal bahkan di situ muamalah yang tidak pernah ada ruginya adalah kita membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya insya Allah. Terima kasih. Akhiru kalam. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.